Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini kami akan membahas mengenai berpikir komputasional dan juga menjawab soal-soal yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian semester mata pelajaran informatika. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sakinatus Sadia, nomor urut 24. Nama saya Vivi Fitriana, nomor urut 6. Nama saya Desa Rahmatidin, nomor urut 17. Baik, perkenalkan, nama saya Musdalifah, nomor urut 15. Nama saya Nuraiza Amri, nomor urut 20. Dan saya Fadilah Haronisa, nomor urut 5. Baiklah, di sini kami akan menjawab sekaligus menjelaskan jawaban dari soal-soal informatika berdasarkan hasil diskusi kami. Silahkan saksikan video berikut. Baik, sebelum masuk ke pembahasan soal-soal, kami akan menjelaskan mengenai berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan proses berpikir dalam memformulasikan persoalan berstrategi dalam menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal untuk dikerjakan oleh agen pemproses informasi. Nah, berpikir komputasional terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, abstraksi, yaitu menyerikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Yang kedua, pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Yang ketiga, dekomposisi dan formula persoalan-persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Dan yang terakhir, algoritma, yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Baiklah, soal yang pertama yakni memahami biner dan boolean. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat deskripsi soal atau contoh soal yang menyatakan bahwa kombinasi kartu A dan kartu B akan menghasilkan kartu C dengan hasil 4 sel ungu. Nah, bagaimanakah cara menentukan hasil dari kartu C tersebut? Nah, sebelum itu, mari kita lihat petunjuk sebelum mengerjakan soal. Di sini petunjuknya mengatakan bahwa sirkuit boolean adalah salah satu model komputasi matematika. Ekuivalensi adalah salah satu operasi boolean. Jika sel yang berwarna putih bernilai 0 atau salah dan sel yang berwarna ungu bernilai 1 atau benar, maka operasi ini dapat dijelaskan dengan aturan sebagai berikut. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa untuk mengerjakan soal mengenai biner dan boolean ini ada beberapa aturan yang harus diperhatikan, yakni jika warna sel kartu sama, maka warna yang dihasilkan adalah ungu dengan nilai 1. Sedangkan jika warna sel kartu berbeda, maka warna yang dihasilkan adalah putih dengan nilai 0. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar di samping. Di sini pada bagian pertama terdapat jika sel kartu itu berwarna ungu bertemu dengan sel kartu berwarna ungu, maka akan menghasilkan sel kartu berwarna ungu dengan nilai 1. Pada bagian kedua, jika sel kartu berwarna putih bertemu dengan sel kartu berwarna ungu, maka akan menghasilkan sel kartu berwarna putih. Kemudian pada bagian ketiga, jika sel kartu berwarna ungu bertemu dengan sel kartu berwarna putih, maka akan menghasilkan sel kartu berwarna putih dengan nilai 0. Begitupun sebelumnya tadi. Kemudian yang terakhir pada bagian 4 di sini, jika sel kartu berwarna putih bertemu dengan sel kartu berwarna putih, maka akan menghasilkan sel kartu berwarna ungu dengan nilai 1. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebagaimana aturan yang telah saya sebutkan tadi, bahwa pada bagian pertama dan pada bagian kedua ini sama-sama menghasilkan sel kartu berwarna ungu dengan nilai 1 karena keduanya memiliki warna yang sama.
Nah, selanjutnya mari kita masuk kepada soal yang pertama. Soal pertama mengatakan bahwa tentukan berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu E berikut. Tuliskan bilangannya sebagai jawaban dan masukkan atau posisikan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu F. Nah, jadi setelah memahami aturan tadi, di sini saya menjawab pertanyaan atau soal yang pertama dengan jawaban bahwa kartu F ini menghasilkan sebanyak 3 sel ungu. Karena kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa pada baris pertama, kolom kedua di sini terdapat warna yang sama, di mana sel kartu berwarna putih bertemu dengan sel kartu berwarna putih, maka akan menghasilkan sel kartu berwarna ungu dengan nilai 1. Kemudian pada baris kedua di sini juga terdapat pada kolom ketiga bahwa sel kartu ungu bertemu dengan sel kartu berwarna ungu, maka menghasilkan sel kartu berwarna ungu juga dengan nilai 1. Kemudian pada baris ketiga, pada kolom ketiga juga di sini terdapat sel kartu ungu bertemu dengan sel kartu ungu, maka menghasilkan sel kartu ungu dengan nilai 1. Jadi hasilnya pada kartu F ini menghasilkan sebanyak 3 sel ungu. Kemudian kita masuk pada contoh soal kedua. Di sini dikatakan bahwa berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu G dan kartu H berikut. Tuliskan bilangannya sebagai jawaban dan masukkan atau posisikan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu I. Nah, untuk mengerjakan soal yang kedua ini hampir sama dengan soal yang pertama tadi. Di sini saya menemukan jawabannya, yakni kartu I ini menghasilkan sebanyak 6 sel ungu. Karena kenapa? Karena di sini hampir pada baris pertama pada kartu F dan kartu G itu memiliki warna yang sama. Pada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga itu warnanya sama dengan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga antara kartu F dan kartu G. Di sini kita bisa lihat bahwa sel kartu ungu bertemu dengan sel kartu ungu menghasilkan sel kartu berwarna ungu dengan nilai 1. Kemudian sel kartu putih bertemu dengan sel kartu putih itu menghasilkan sel kartu ungu dengan nilai 1. Kemudian sel kartu putih bertemu dengan sel kartu putih menghasilkan sel kartu ungu dengan nilai 1. Kemudian pada baris kedua ini sama sekali tidak ada yang memiliki warna yang sama. Pada kolom pertama, kartu F tidak sama dengan warna dari kolom pertama baris kedua pada kartu G. Begitupun pada kolom kedua dan kolom ketiga. Jadi di sini tidak ada yang berwarna ungu dan malah menghasilkan sel kartu berwarna putih dengan nilai 0. Kemudian pada baris ketiga di sini terdapat sel kartu putih bertemu dengan sel kartu putih maka menghasilkan sel kartu berwarna ungu dengan nilai 1. Kemudian sel kartu putih bertemu dengan sel kartu putih menghasilkan sel kartu ungu dengan nilai 1. Kemudian yang terakhir sel kartu berwarna ungu bertemu dengan sel kartu warna ungu maka menghasilkan sel kartu ungu dengan nilai 1. Maka jumlahnya adalah 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari soal pertama dan soal kedua ini pada soal pertama dari kombinasi kartu D dan kartu E itu menghasilkan 3 sel kartu ungu pada kartu F. Kemudian pada soal kedua ini kita bisa lihat bahwa kombinasi antara kartu F dan kartu G ini menghasilkan 6 sel ungu pada kartu I. Selanjutnya soal kedua yakni permen loli Bebra. Adapun di sini deskripsinya, Bebras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Setiap kotak berisi permen loli atau sikat gigi. Ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik arah ke ujung kiri. Bebras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi. Jika tidak, Bebras tidak boleh makan lagi. Pada setiap kotak, ia hanya dapat makan loli, atau menggosok gigi, atau hanya berjalan. Dia tidak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya.
seperti pada gambar tersebut yang telah tertera pada soal tersebut. Nah, di sini soalnya berapa permen loli yang paling banyak yang dapat ia makan dan gigi-giginya tetap sehat. Adapun di sini jawabannya yakni A 3, yang B 5, C 6, dan D 7. Di sini yang terdapat pada soal pada kolom kedua yakni ada permen loli, kolom ketiga ada sikat gigi, keempat dan kelima ada loli, ke-6 dan ke-7 ada sikat gigi, ke-8, 9 dan ke-10 ada loli, dan ke-11 ada sikat gigi, dan yang terakhir ada loli. Nah, adapun jawaban yang tepat adalah C, yakni 6. Bebras, karena kenapa? Bebras mulai berjalan dan makan loli sampai menemukan sikat gigi. Nah, gambar tersebut menunjukkan 6 loli. Seperti yang tertera pada gambar, 6 loli yang dimakannya dan kapan ia menggigitnya yang ditandai dengan X. Seperti pada gambar ini, loli pertama yang dia makan. Nah, sikat gigi di sini dilambangkan dengan X. Kita hitung loli yang dia makan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yakni 6. Baik, soal selanjutnya, soal yang ketiga yaitu foto yang kau inginkan. Nah, soalnya, foto mana yang kau inginkan? Soalnya, Bebras Joni mempunyai 8 foto. Dia ingin memberikan sebuah foto untuk Bella. Joni bertanya ke Bella, foto mana yang diinginkannya? Nah, di sini adapun pertanyaan Joni ke Bella, apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Nah, Bella menjawab ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 8 gambar. Nah, kita akan melihat gambar mana yang ada payung pantainya. Di sini ada gambar B, E, G, dan H. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu ingin foto di mana aku pakai bertopi? Nah, Bella pun menjawab tidak. Nah, di sini foto yang tidak pakai topi ada pada gambar G dan H, di mana juga kita libatkan masih ada payung pantainya. Nah, yang terakhir, apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Nah, Bella menjawab ya. Nah, di sini foto yang ada payung pantai dan juga Joni tidak memakai topi dan bisa melihat laut itu terdapat pada gambar H. Jadi, jawabannya ialah gambar H. Foto yang harus diberikan Joni kepada Bella adalah gambar H, karena sesuai dengan kriteria dari foto yang diinginkan Bella. Baik, adapun soal keempat yaitu trio robot, yang dimana dalam soal ini ada 3 robot yaitu Lea, Moe, dan Bob. Dalam soal ini ada 5 pernyataan. Yang pertama, Bob dan Moe tersenyum. Yang kedua, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Yang kelima, Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Adapun tantangannya yaitu pernyataan manakah yang benar? Pilihan jawabannya yang A adalah 2 dan 3. Pernyataan kedua yaitu Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Pernyataan ini tidak benar karena pada gambar tersebut Lea tidak memiliki kaki. Jadi pilihan yang bagian A salah. Adapun pilihan bagian B yaitu 1 dan 3. Yang dimana pernyataan pertama yaitu Bob dan Moe tersenyum. Pernyataan pertama ini benar. Adapun pernyataan ketiga yaitu Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Pernyataan ini salah karena
Lea tidak mempunyai kaki. Jadi pilihan B salah. Adapun pernyataan C yaitu 1 dan 5 yaitu pernyataan pertama Bob dan Moe tersenyum. Pernyataan ini benar. Dan pernyataan kelima yaitu Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangannya. Pernyataan ini benar karena Bob di sini mengangkat tangannya. Dan pilihan D yaitu semua salah. Pilihan ini salah karena ada di antara kelima ini pernyataannya benar. Jadi jawaban dari pertanyaan keempat ini yaitu adalah bagian C yang dimana 1 dan 5 karena pada pernyataan pertama ini itu benar dimana Bob dan Moe tersenyum sesuai pada gambar, dan pada pernyataan 5 itu juga benar sebab Bob mengangkat tangannya sesuai gambar tersebut. Baik, adapun soal yang kelima yaitu mutasi alien. Mutasi makhluk luar angkasa, sebuah alien mempunyai kepala H, sebuah badan B, 2 lengan A, dan 2 kaki L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Adapun perintah mutasi yang pertama yaitu HC, ubah kepala menjadi, seperti gambar tersebut bisa dilihat sendiri. Yang kedua HS, ubah kepala menjadi. HT, ubah kepala menjadi. A plus, membuat lengan menjadi lebih panjang. A minus, membuat lengan lebih pendek. BC, ubah badan menjadi. BS, ubah badan menjadi. BT, ubah badan menjadi. L plus, membuat kaki lebih panjang. L minus, membuat kaki lebih pendek. Adapun soalnya yaitu atau tantangan dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini. Bentuk tubuh alien yang akan terjadi. Yang pertama HT. HT ialah ubah kepala menjadi. LT ialah membuat kaki lebih panjang. BT ialah ubah badan menjadi. A plus yakni membuat lengan lebih panjang. HC yaitu ubah kepala menjadi. A minus yaitu membuat lengan lebih pendek. Yang terakhir BC. BC yaitu ubah badan menjadi. Jadi jawaban dari soal tersebut atau tantangan tersebut yaitu D, karena sesuai dengan perintah mutasi tersebut di mana perintah 3 terakhir yakni HC, A minus, dan BC sesuai dengan gambar D yaitu berkepala oval, badan oval, dan memiliki tangan yang pendek. Selanjutnya soal terakhir yakni soal nomor 6, lempar bantal. Bermain lempar bantal adalah salah satu permainan favorit anak berang-berang. Pada permainan ini, setiap peserta membawa bantal yang ada gambarnya. 3 berang-berang yang sama gambar bantalnya membentuk satu tim. Jika ada lebih dari 3 berang-berang dengan gambar bantal yang sama, dipilih hanya untuk 3 anak dengan cara diundi. Berang-berang yang tidak terpilih tidak dapat mendapatkan giliran bermain pada hari itu. Berikut ini adalah bantal-bantal yang dibawa oleh anak berang-berang. Pada gambar sebelumnya, kita bisa mendapat 4 bantal yang bergambar daun. Dari bantal bergambar daun ini, kita bisa membentuk satu tim berang-berang dengan mengeluarkan satu bantal bergambar daun. Jadi, ada satu berang-berang yang tidak ikut dalam permainan. Pada bantal selanjutnya, yaitu bantal bergambar mawar biru. Pada bantal ini, semuanya bisa ikut dalam tim karena hanya berjumlah 3. Bantal selanjutnya yakni bantal bergambar pohon dengan jumlah 4. Di sini
Kita juga bisa membuat satu tim dengan mengeluarkan satu bantal. Berarti ada satu berang-berang yang tidak ikut dalam permainan. Pada bantal selanjutnya yakni bantal bergambar matahari. Di sini ada 5 bantal bergambar matahari. Dan kita juga bisa membuat satu tim lagi dengan mengeluarkan 2 berang-berang yang tidak bisa ikut bermain. Selanjutnya ada bantal bergambar mawar merah. Di sini hanya berjumlah 1, jadi kita tidak bisa memasukkannya atau membentuk tim. Dan begitu juga pada gambar bantal terakhir ini, yakni bantal bergambar kantin karena hanya berjumlah 2. Nah, pada kesimpulan tadi kita sudah mengurangi dari bantal-bantal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan hasil bahwa di sini ada 4 tim yang dapat bermain, yakni tim berang-berang dengan bantal bergambar daun, tim berang-berang dengan bantal bergambar mawar biru, dan tim berang-berang dengan bantal bergambar pohon, serta tim berang-berang dengan bantal bergambar matahari. Adapun 7 berang-berang yang lainnya tidak dapat mendapatkan giliran bermain. Di sini ada 7, 1 bergambar daun, selanjutnya bergambar pohon, 3 dan 4 bergambar matahari, yang kelima bergambar mawar merah, dan yang ke-6 dan 7 bergambar ranting. Itulah sedikit pembahasan mengenai soal-soal tentang pembahasan materi berpikir komputasional. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.